Orang lain melihat pisau itu, kecuali Qin Yueqi. Mata mereka berbinar. Pisau ini kuat dan bertenaga. Itu memang semacam keterampilan yang membuat orang merasa kedinginan. Namun Nyonya Zhao tidak puas. Dia merasa bagian tangan penjaga itu terlalu konservatif. Seharusnya tidak hanya mengarah ke satu lengan Qin Chen, tetapi juga kepalanya. Meski begitu, orang-orang juga sepertinya melihat darah di sekujur tubuh Qin Chen. Gambar memohon belas kasihan yang menyakitkan. Tapi, ding ding ding, adegan yang diharapkan tidak terjadi. Pedang Qin Chen di tangan tiba-tiba meledak 3 tenda dingin. Dan kemudian suara emas Iron Cross Gate terdengar. Sebelum penjaga itu sempat memahami apa yang terjadi, dia merasakan sekuntum bunga di depan matanya. Telapak tangannya mati rasa, dan gagang pisau di tangannya bergetar hebat. Dia hampir tidak bisa memegang pedang dan hampir lepas dari tangannya. Dia bahkan mendorong vitalitasnya, dan kemudian dia menggenggam pedang di tangannya. Dan kemudian bersiap untuk melawan. Sesaat kemudian, pedang panjang dengan cahaya dingin menempel di tenggorokannya. Sentuhan dingin, seperti sabit kematian, mengendalikan hidupnya, membuatnya menggigil. Kulit kepala mati rasa, seperti mimpi buruk, dan tubuhnya kaku dan tidak bergerak. Dalam sekejap, semua orang di sekitar mereka menatap mata mereka, hampir tidak percaya dengan mata mereka sendiri. Jika penjaga sebelumnya hanya dimenangkan oleh Qin Chen karena kecerobohannya, maka penjaga tersebut baru saja berusaha sekuat tenaga, namun hasilnya tetap mengejutkan. Bahkan penjaga itu tidak mengerti bagaimana Qin Chen, yang berada di awal level manusia, menghentikan naga beracunnya untuk melontarkan pesannya. Siapa yang dapat meneruskan pencapaian orang lain dan unggul? Binatang kecil ini, tanpa diduga, mata Nyonya Zhao dingin. Tapi dia juga terkejut. Dia berkata, Qin Chen, kamu cukup berani untuk meletakkan pedangmu. Saat ini, dia masih menjadi ibu dari keluarga Qin. Letakkan. Qin Chen menyeringai. Dia melihat cahaya dingin dan tajam di matanya. Pedang di tangannya tiba-tiba ditekan lalu ditarik. Tuan Chen, jangan. Penjaga itu melihat hati yang dingin, dan segera meminta belas kasihan. Tetapi sudah terlambat. Puff. Aliran darah panas, seperti air mancur, keluar dari lehernya dan tumpah ke seluruh tanah. Tubuhnya tak berdaya jatuh ke tanah. Jika kamu ingin membunuhku, apakah kamu ingin aku mengampuni dia? Qin Chen selalu memiliki senyuman di wajahnya. Di mata orang, dia membuat orang menjadi dingin, seperti iblis. Untuk sesaat, seluruh pemerintahan Qin terdiam. Dan kamu, Qin Chen menoleh dan menatap Zhao Qirui. Matanya sedikit menyipit. Dia berkata dengan dingin. Wajah Zhao Qirui tiba-tiba menunjukkan kemarahan. Saat dia hendak marah, hawa dingin muncul dari telapak kakinya. Wajahnya memucat, dan dia tidak dapat berbicara sejenak. Dia memandang Nyonya Zhao dan berkata dengan dingin. Nyonya Zhao, apakah ini yang Anda maksud dengan negosiasi? Nyonya Zhao dengan cepat menjelaskan. Tuan Qi, ada kesalahpahaman dalam hal ini. Tunggu saya menjelaskannya kepada Anda. Lalu, dia menatap Qin Chen, gemetar karena marah. Jepit rambutnya tidak bisa berhenti bergetar. Dia menunjuk ke arah Qin Chen dan berkata, Oke, bagus, binatang kecil. Kamu memiliki keberanian bahkan untuk mengancam Tuan Qi. Matanya tajam seperti ular, dan dia menoleh untuk melihat ke belakang. Banyak pelayan di luar rumah yang mendengar kabar tersebut dan datang untuk melihat kemeriahannya, malah menciut dan diam-diam melangkah mundur. Akhirnya, dia menatap seorang lelaki tua yang selalu mengikutinya, dan berkata dengan getir, Qin Yong, apa yang masih membuatmu linglung? Tidakkah kamu turunkan binatang kecil ini untukku? Ya Bu, orang tua bernama Qin Yong menjawab dan keluar dari kerumunan. Dia mengenakan jubah biru tua. Tangannya terlipat di balik lengan bajunya yang lebar. Matanya dingin, tetapi dengan sedikit udara dingin. Sebelumnya, dia melihat situasi di dalam ruangan dengan dingin, dan ekspresinya tidak pernah berubah. Saat ini, setelah dia keluar, mata orang-orang tertuju padanya. Murid semua orang menyusut, termasuk Qin Chen. Sejak saat itu, dia merasakan nafas yang sangat berbahaya. Master tingkat prefektur, hati Qin Chen tenggelam dalam suaranya.
dan matanya bersinar dingin dan ganas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tuan Chen, Anda sudah keterlaluan. Saya tidak ingin bertengkar dengan Anda. Tuan Muda Chen lebih baik berjabat tangan dan menuruti nasihat istrinya. Qin Yong berkata dengan lemah. Dua mata tanpa emosi, menatap Qin Chen dengan dingin. Wajah Qin Chen tetap tidak berubah. Dan dia tersenyum dingin. Jika Anda ingin saya ditangkap, itu tergantung apakah Anda memiliki kemampuan ini. Itu hanya master tingkat prefektur. Jika Anda bertarung sampai mati, itu bukannya tanpa kekuatan untuk melawan. Qin Yong mengerutkan kening dan berkata, dalam hal ini, budak tua itu telah melanggar. Saat suara itu jatuh, tubuh Qin Yong tiba-tiba tampak seperti elang, dan dia melompat keluar dalam sekejap. Dalam sekejap, angin kencang menyapu seluruh ruangan. Tangan Qin Yong menjadi cakar, dan dia segera menggenggam Qin Chen. Pukulan ini beberapa kali lebih kuat dari dua penjaga sebelumnya. Nafas yang kuat menekan kesulitan bernapas Qin Chen dan tulangnya berderit. Qin Yong, kamu berani memindahkan debu untuk mencoba. Qin Yueqi, yang selalu mengkhawatirkan kondisi putranya, tiba-tiba bergegas keluar dan menghentikan Qin Chen. Qin Chen, dengan sekilas bentuk tubuh, menghentikan Qin Yueqi di belakangnya dengan pedangnya. Matanya dingin, dan ketika kaki Qin Yong jatuh, dia akan mulai bergerak dengan kasar. Meskipun prajurit tingkat prefektur itu kuat, dia membual bahwa ketika lawan memukulnya, dia bisa membunuhnya dalam satu gerakan. Cakar Qin Yong hanya berjarak beberapa meter darinya. Pada saat ini, sebuah suara keras tiba-tiba datang dari luar rumah, menggetarkan gendang telinga orang-orang. Semua hentikan aku. Seorang pria parubaya berjubah, sepatu bot awan ungu, dan sabuk piton berjari 3 di pinggangnya masuk ke dalam rumah seperti harimau. Cakar Qin Yong, satu kaki di atas kepala Qin Chen, berhenti tiba-tiba, dan kemudian dengan cepat bergerak ke satu sisi, membungkuk hormat. Markis, semua orang di ruangan itu membungkuk dan membuka mulut dengan hormat. Paman Qin Chen lah yang menunggu Qin Yuanhong di Anping. Nyonya Zhao dengan cepat datang ke sisi Qin Yuanhong. Dia sangat marah sehingga dia berkata, Tuan, Anda datang pada waktu yang tepat. Hari ini, binatang kecil ini berada di luar jangkauan langit. Dia tidak hanya membunuh 2 penjaga, tetapi juga berani mengancam Tuan Qi. Jika kita tidak melakukannya, maka kita akan melakukan hal yang sama. Jika kamu tidak meneruskan hukum keluarga hari ini, beberapa orang akan masuk surga. Cukup, Qin Yuanhong meminumnya dengan dingin. Wajahnya muram, dan berkata, apakah menurutmu itu tidak cukup? Apa? Nyonya Zhao tertegun, dan kedua mata kecilnya terbelalak, menatap Qin Yuanhong dan berkata, Tuhan, bukannya aku ingin membuat masalah, tapi binatang kecil ini. Qin Yuanhong berteriak dengan marah dan berkata, diamlah, binatang kecil. Apakah kamu terlihat seperti ibu dari keluarga Qin? Dia adalah keponakanmu. Jika dia adalah binatang kecil, apa yang kita keluarga Qin? Wajah Nyonya Zhao memerah dan gemetar karena marah, dan dia ingin membantahnya. Melihat wajah suram Qin Yuanhong, dia segera menahan apa yang ingin dia katakan. Para pelayan lainnya melihat tuannya sangat marah sehingga mereka semua berlutut di tanah, pucat dan diam.